Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop Accounting adalah yang berkenaan dengan persediaan. Karena kebijakan perusahaan di sini adalah menetapkan persediaan bahan baku menggunakan metode perpetual dengan penilaian FIFO atau phase in phase out. Jadi ketika kita salah dalam mengambil atau menetapkan metode penilaian persediaan, tentu nanti akan berimbas terhadap kesalahan pada penentuan harga pokok produksi, karena ini merupakan perusahaan manufaktur. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mengelola persediaan, baik itu persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Jangan sampai kita menyelesaikan atau melakukan pencatatan atau menjurnal dengan menggunakan entry jurnal, karena itu pasti nanti akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo akun inventory atau persediaan dengan kartu persediaan. Dan yang ke-31 ini kembali produk selesai ya, 02 LPS. Laporan produk selesai ini atas pesanan dari Toko Rizky Solo. Jadi untuk yang laporan produk selesai ini, karena tidak ada jumlah angkanya, kita tidak bisa mencatat, tapi akan kita catat berdasarkan data kartu harga pokok pesanan ini. Ini TK21 ya, sama dengan laporan yang selesai tadi, TK21. Namun di sini tertulis Toko Obama, seharusnya adalah PD Rizky Solo. Ini jumlah biaya yang dikeluarkan, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Untuk yang bahan baku dan PTKL, kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi karena sudah diakui sebelumnya. Kita hanya perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang memang ini belum diakui sebelumnya. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan akun, kemudian kita pilih record journal entry, kita samakan kodenya di sini, yaitu ini 02 LPS. Tag di sini ya, 02 LPS. Memonya, tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 18. Dan di dalam memo kita buat BOP pesanan TK021. Akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya, kita akan menggunakan akun untuk good in process factory overhead cost, dan di sebelah kreditnya ini akan kita masukkan dalam factory overhead cost yang dibebankan, atau di sini namanya adalah update factory overhead cost. Berapa besarnya? Kita lihat yang jumlah ini. Yang perlu diingat bahwa TK21 ini merupakan produk dalam proses awal periode, dan untuk BOP yang 11 juta ini bawaan dari periode sebelumnya, artinya sudah dilakukan pencatatan.
Yang belum kita lakukan pencatatan hanya yang 6.977 ini. Inilah yang akan kita lakukan penjurnalan di sini, yaitu sebesar 6.977.000. Kemudian di kreditnya pun sama, 6.977.000. Jika sudah, kemudian klik record, dan sekarang baru kita lakukan pengakuan atas persediaan barang jadi. Kita tetap menggunakan general journal di sini. Untuk nomor kita samakan dengan yang tadi, 02 datar LPS. Kemudian tanggalnya masih 18. Baru di sini kita buat untuk memonya adalah produk jadi, pesanan TK021. Akun yang di sebelah debit, berarti kita akan mengakui ini sebagai persediaan barang jadi ya, atau finished good inventory. Sebesar totalnya ini yaitu 91.719.500. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan memilih akun good in process. Yang pertama untuk raw material, kemudian yang kedua good in process untuk work spend, dan yang berikutnya good in process untuk factory overhead cost. Kita masukkan di kredit sesuai jumlah masing-masing ini 44.942.500. Kemudian yang nomor 2 atau tenaga kerja langsungnya 17.928.800. Kemudian factory overhead cost-nya sebesar 17.977.000. Kemudian tekan tab ya untuk memastikan di sini kosong. Dan ini baru merupakan pengakuan atas barang jadi atau produk jadi pesanan TK21. Sementara untuk kuantitasnya belum kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Kita akan melakukan pengakuan kuantitas sebanyak 575 setel ini melalui inventory journal. Jadi ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita cancel, kita pilih inventory, kita pilih item list, dan kita buat kode baru di sini, item number, berarti TK datar 021. Kita enter saja, berarti namanya adalah pesanan TK datar 021. Ini pastikan terchecklist ya. Kemudian ini jangan lupa dirubah menjadi finished good inventory. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita close dan kita masukkan sekarang kuantitasnya melalui count inventory. Dan ini yang masih kosong nih, pesanan TK21. Ini ya. Kita masukkan di sini untuk quantity-nya sebesar 575 setel. Kemudian tekan tab, di sini akan terjadi selisih atau different. Inilah yang akan kita sesuaikan ya. Kita pilih adjust inventory. Kita masukkan di sini akunnya yaitu finished good inventory. Kemudian klik continue. Dan ini kita pilih continue ya. Kemudian ini bisa kita samakan kodenya tadi yaitu 02 datar LPS. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember ya. Ini kita buat tanggal 18 Desember. Kemudian di sini kita catat adalah pesanan TK datar 021. Kita masukkan biaya secara total sehingga nanti untuk cost per unitnya akan otomatis terisi sendiri ya. Berarti di sini kita buat 91.719.500.
kita tekan tab, maka di sini muncul untuk cost per unit. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 33. Ini ada surat order produksi ya untuk TK023. Berarti ini tidak ada pencatatan karena ini hanya merupakan pesanan saja. Dan kita lanjut bukti ke 34, yaitu bukti permintaan pemakaian bahan. Jadi ada 3 jenis bahan yang diminta untuk pesanan TK023. Jadi ini order yang baru masuk ini, TK23. Jadi kita akan mencatat atas pemakaian bahan baku yang Oxford dan Pharmatech menggunakan inventory journal, yang bahan penolong menggunakan general journal. Jadi kita buat dulu untuk bahan baku, kita pilih adjust inventory, kemudian ini kita sesuaikan 03 datar BPPB datar 21. Tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 19. Kemudian memonya bisa kita buat di sini adalah untuk pesanan TK datar 023. Item number kita yang diminta adalah 85 unit untuk Oxford ya. Jadi kita lihat stoknya karena metodenya adalah metode FIFO. Berarti untuk Oxford 85. Berarti ini masih ada 85 ini yang saldo awal. Berarti kita habiskan ya yang 85 ini. Kemudian kuantitinya kita buat minus 85, kemudian tekan tab ya, otomatis masuk sendiri. Dan kita masukkan yang kedua. Di sini bahan yang dipakai adalah untuk Pharmatech. Jadi Pharmatech ini masih banyak stoknya, berarti kita ngambil yang saldo awal ini dulu 375 karena cuma dipakai 85. Jadi kita masukkan minus 85, kemudian tekan tab. Untuk akun di sini berarti akan kita masukkan ke dalam good in process, raw material expense. Kemudian yang sini pun sama, good in process, raw material expense. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lakukan pencatatan atas pemakaian bahan penolong. Ini melalui akun. Kemudian kita pilih record journal entry. Kita samakan untuk kodenya di sini yaitu 03 datar BPPB datar 21. Kemudian untuk tanggal di sini kita buat tanggal 19. Kita tulis di sini pesanan TK datar 023. Barang yang dipakai akan kita bebankan kepada biaya operate pabrik sesungguhnya atau aktual factory operate cost. Berapa besarnya? 750.000. Kemudian yang di sebelah kreditnya ini tentu akan mengurangi dari komponen inventory ini, yaitu 750.000, dan pastikan ini 0. Kemudian kita klik record. Kemudian yang selanjutnya di sini bukti ke-35 ini voucher kas kecil, berarti nggak kita catat. Kemudian yang 36 ini bukti kas keluar, tenaga kerja langsung bagian produksi ya. Ini biasanya sebelum dilakukan pembayaran akan dilakukan pengakuan terlebih dahulu melalui perhitungan jam tenaga kerja. Tapi di sini terlihat langsung dilakukan pembayaran ya, tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Berarti ini harus kita catat pengakuannya terlebih dahulu, baru nanti kita lakukan pembayarannya. Ini akan kita catat menggunakan jurnal ini untuk pengakuan dan pengalokasian. Kita buat general jurnal, kita samakan saja buktinya sini 07 datar BKK, kemudian tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian memonya kita lihat di sini dibebankan kepada minggu ketiga ya, karena di sini tidak ada keterangan lebih rinci.
Jadi kita buat saja untuk biaya tenaga kerja langsung minggu ketiga. Karena tidak ada informasi ini dibebankan ke pesanan yang keberapa ya. Kemudian di sini akun numbernya kita pilih di sebelah debitnya, yaitu dengan menggunakan akun Weekend Salaries sebesar 8.800.000. Dan di sebelah kreditnya, di sini akan kita pilih akun yaitu Weekend Salaries Payable 8.800.000, dan kita alokasikan ini ke dalam produk pesanan meskipun kita belum ada informasi ini kepada siapa ya. Jadi kita pilih di sebelah debitnya Good in Process Direct Work Expense 8.800.000. Kemudian di sebelah kreditnya kita pilih di sini untuk Weekend Salaries ya 8.800.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Kemudian baru kita lakukan pembayaran menggunakan banking, kemudian pilih spin money. Ini pastikan cash in bank. Kemudian untuk cardnya berarti kita buat tenaga kerja langsung bagian produksi. Kita buat tanggal di sini, nomor buktinya ya, kita buat berarti 07 datar BKK. Kemudian tanggalnya tanggal 22. Jumlah yang dibayar 8.800.000. Kemudian ini akan dibebankan ke akun hutang gaji dan upah. Kita cari hutang gaji dan upah ya. Nih, Weekend Salaries Payable. Jika sudah, kemudian kita klik record. Dan transaksi yang berikutnya ke 37. Ini merupakan bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya, Rp64.250.000. Penjualan kredit tanggal 10 Desember 2021, termin 2/10/N30. Berarti dari tanggal 10 sampai 21 ya, lewat sehari ya. Ini akan kita catat menggunakan, kita pilih banking sini, receipt money. Kemudian pastikan ini cash in bank. Kita pilih di sini adalah toko Sinar Jaya, berarti ini. Kita pilih open receipt payment ya. Jumlah yang diterima 64.250.000. Kemudian ini kita abaikan, kita pilih untuk ID-nya yaitu 05 datar BKM. Tanggalnya kita buat tanggal 21. Kemudian di sini sudah terbuka untuk bill yang akan kita bayar ya, 74.250.000 ini sebenarnya. Tapi karena yang dibayar di sini cuma 64.250.000 dan yang 10 juta ternyata di sini diperhitungkan ke uang muka penjualan. Berarti tetap kita buat sesuai dengan yang diterima. Ini kita pastikan di sini tidak ada potongan karena lewat sehari ya. Kita klik saja di sini, maka di sini hilang ya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 21. Kemudian ini sudah ya, 64.250.000. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian nanti yang 10 jutanya ini akan kita catat melalui tab penjualan ya. Kita record. Kemudian kita pilih sales, kemudian enter sales. Dan di sini kita pilih toko Sinar Jaya. Kita tidak akan mencatat kuantitas barang karena bukan penjualan, tapi hanya akan memperhitungkan uang muka penjualan dengan piutang. Berarti ini kita pilih yang miscellaneous yang terakhir ini. Klik OK. Kemudian di sini kita sesuaikan yaitu 05 datar BKM. Tanggalnya adalah tanggal 21. Kemudian di sini kita buat pengurangan uang muka penjualan. Pengurangan tekan tab saja.
dan akun yang akan kita pilih di sini. Kalau uang muka diakui sebagai prepaid income. Kemudian kita klik OK saja. Dan untuk jumlah ini kita buat minus ya, yaitu minus 10 juta. Kemudian tekan tab. Jika sudah masuk, kita klik record. Kemudian pilih register. Di sini muncul toko Sinar Jaya 10 juta minus. Ini kita akan aplikan ke penjualan ya. Kita klik apply sell. Kemudian tanggalnya dan buktinya kita sesuaikan 05 daftar BKM. Tanggalnya adalah tanggal 21 Desember. Ini masih ada jumlah yang menggantung 10 juta ya, karena memang akan kita perhitungkan dengan yang sudah diterima ini. Ini dipastikan tidak memperoleh diskon dulu karena dari tanggal 10 sampai 21. Caranya bisa kita klik sini saja. Kemudian 10 juta otomatis sudah teralokasi ke sini. Pastikan di sini sudah 0. Berarti sekarang kita klik record. Kemudian kita ke transaksi yang berikutnya 38. Ini merupakan faktur dari PD Berkat Jaya kepada Tangaya Konveksi. Berarti merupakan faktur untuk pembelian. Akan kita catat ini dengan menggunakan tab purchases. Kita pilih enter purchases. Kemudian supplier di sini adalah PD Berkat Abadi. Jadi kita cari ya. Ya di sini CV tapi nggak apa-apa lah, kita pakai ini saja. Ini kita rubah temnya, sesuaikan yaitu 2/10 N30. Jadi kita rubah ya 10. Kemudian di sini 30 dan di sini 2. Oke, ini pastikan tanda checklistnya hilang. Kita rubah di sini nomor faktur 229 dan tanggalnya adalah tanggal 22. Jumlah yang masuk atau yang dibeli adalah 100 kilo. Kemudian kita tekan tab dan item number. Kita tidak bisa memasukkan ini ke dalam kode yang sudah ada karena ini pembelian baru ya. Kalau kita masukkan nanti harganya akan tercampur dan menjadi harga rata-rata, sementara kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita buat pembelian berikutnya ini merupakan yang kedua, berarti kita buat LC02. Kita klik new di sini, kemudian item number kita pilih LC datar 02, kemudian enter, kemudian ketikkan di sini Lakos. Pastikan ini terisi. Kemudian ini jangan lupa dirubah menjadi raw material karena ini merupakan bahan baku. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Baru kita pilih di sini yaitu LC02, namanya Lakos dan harganya adalah 87.000. Kemudian tekan tab, pastikan jumlahnya adalah sama, 9.750.000. 9.750.000. Kemudian kita klik record. Kita klik no. Dan dilanjutkan yang berikutnya ke 39. Ini faktur penjualan kepada toko Yulinda ya. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan sales. Kemudian kita pilih enter sales. Untuk nama customernya karena belum ada, kita bikin baru. Jadi kita buat nama customernya toko Yulinda. Kemudian di enter, card-nya akan muncul buat customer yang keempat ini berarti ya. Yang lain kita abaikan saja lah. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih yang toko Yulinda. Di sini posisi format dari invoice kita tidak muncul itemnya. Kita pilih layout, kemudian kita pilih yang item, kemudian OK, ini sudah muncul ya. Kemudian dirubah untuk syaratnya kita sesuaikan, yaitu di sini kita memberikan diskon 2% untuk 10 hari pembayaran. Kemudian klik OK. Ini pastikan tag unsurnya tidak terchecklist. Kita buat 014 daftar FP.
Kemudian tanggalnya di sini kita rubah menjadi tanggal 22. Dan jumlah barang yang dilakukan penjualan di sini sebanyak 160 setel ya. Kemudian kita tekan tab, kita pilih item number. Di sini ternyata TK020. Berarti kita pilih ini TK020. Tekan tab, kita masukkan harganya 225.000. Tekan tab lagi, pastikan jumlahnya sama 39.600, 39.600. Jika sudah, kita klik di sini record. Dan kita lanjut yang ke-40. Ini merupakan pengakuan atas harga pokok penjualan barang yang dijual kepada toko Yulinda ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan karena sudah tercatat pada saat kita melakukan penjualan tadi ya. Dapat kita lihat jurnalnya di sini, yaitu toko Yulinda. Ya. Sebesar 26 juta, cost of goods sold dan finished good inventory 26 juta. Jadi jumlahnya sudah sama. Kita lanjut transaksi yang berikutnya ke-41. Ini bukti kas masuk dari PT Tanjung Permai 15 juta rupiah. Penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Berarti karena ini merupakan bukti kas masuk, akan kita catat dengan menggunakan banking. Kita pilih receipt money, kemudian pastikan cash in bank, dan di sini belum ada PT Tanjung Permai, kita buat baru. Berarti nama kita pilih di sini customer ya. Namanya adalah PT Tanjung Permai. Kemudian kodenya kita buat di sini customer yang ke-5 berarti. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kita pilih customer yang sudah kita buat tadi, yaitu Tanjung Permai. Kemudian jumlah yang diterima 15 juta. Dan di sini kita samakan kodenya yaitu 06 datar PKM. Tanggalnya kita buat tanggal 23. Dan ini akan kita masukkan ke dalam akun prepaid income ya, atau uang muka penjualan atau DP 15 juta. Kemudian jika sudah, kita klik record dan dilanjutkan transaksi ke-42. Ini bukti kas masuk PT Prima Andalas Sungai Rumbai, penerimaan angsuran piutang atas pesanan baju seragam sekolah. Jadi ini merupakan penerimaan angsuran piutang atas baju seragam sekolah. Kita catat dengan menggunakan cash receipt money ini. Kita pilih di sini PT Prima Andalas. Kemudian kita pilih open receipt payment ya. Di sini sudah muncul 27.500, berarti inilah yang dibayar 10 juta ya. Jadi kita masukkan jumlahnya di sini 10 juta. Kemudian ID-nya kita buat, nomornya adalah 07 datar BKM. Tanggalnya 26 Desember. Jumlah yang diterima 10 juta ini kita updatekan ke sini saja karena nggak ada potongan ya, dari tanggal 23 bulan 11 ini sampai dengan 26 bulan 12 sudah, dan dipastikan di sini 0. Kalau sudah, kita klik record. Dan yang berikutnya di sini ada transaksi ke-43, perhitungan jam tenaga kerja. Ini akan kita catat ini dengan menggunakan jurnal umum, yaitu akun, kemudian pilih record journal entry. Kita buat nomor jurnalnya 04 datar DP JK datar 19, tidak muat ya. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 28, dan kita buat PTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat pesanannya TK23, pesanan TK datar 023.
Kita akan mencatat ini sebagai biaya gaji dan upah dulu, baru nanti kita alokasikan. Yang pertama, kita pilih weekend salaries untuk akun yang 5 ya. Ini akun yang 5, kode 5, sebesar 4 juta. Kemudian di sebelah kreditnya, ini akan masuk ke dalam weekend salaries payable ini sebesar 4 juta. Dan ini akan kita alokasikan kepada barang dalam proses. Berarti di sebelah debitnya kita pilih ini, direct when expense. Good in process, direct when expense sebesar 4 juta. Dan di sebelah kreditnya, di sini akan kita masukkan atau akan mengurangi akun untuk weekend salaries 4 juta. Pastikan ini 0. Kemudian jika sudah, kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang ke-44, ya ini merupakan pembayarannya. Berarti kita menggunakan banking, kita pilih spend money, kemudian ininya kita pilih tenaga kerja bagian produksi, nomor cek kita samakan 08 datar B KK. Kemudian untuk tanggal kita buat tanggal 29. Yang dibayar di sini adalah 4 juta. Ini akan kita masukkan ke dalam akun hutang gaji dan upah ya, atau di sini namanya adalah weekend salaries payable sebesar 4 juta. Kemudian kita klik record. Dan selanjutnya transaksi ke-45, ini merupakan pengisian kas kecil ya, bukti kas keluar. Dan di sini sudah ada jenis biayanya. Kita perbesar sedikit. Berarti ini akan kita catat menggunakan spin money ini. Ini tetap di sini yaitu cash in bank. Dan untuk nama penerima, karena belum ada, berarti kita buat untuk karyawan ya. Berarti karyawan yang keempat nanti. Kita pilih new, kemudian di sini kita pilih employee saja. Last name, berarti kita buat pemegang kas kecil. Kita enter, berarti ini kita buat E4, yang lain abaikan. Klik OK. Kemudian pilih yang kita buat tadi, pemegang kas kecil. Nomor ceknya di sini adalah 09 datar B KK, tanggal 30 Desember. Jumlahnya 6.550.000. Dan di sini untuk pembebanan ya, ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Ada advertising, berarti kita pilih advertising expense ini. Jumlahnya adalah 700.000. Kemudian yang kedua, di sini ada income tax payable. Berarti kita masukkan ke dalam income tax payable. Ini ya, income tax payable. Berapa besarnya? 1.250.000. Kemudian other general and administration expense. Berarti kita masukkan di sini ini other general and administration expense sebesar 500.000. Kemudian ada actual factory overhead expense ya, atau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi kita masukkan ini actual factory overhead cost sebesar 1.500.000. Dan yang berikutnya di sini adalah elektrik, water, and telepon. Jadi ini akan kita bebankan kepada akun, di sini sudah diakui sebagai hutang sebelumnya. Kita pilih ini elektrik, telepon, and water payable sebesar 2 juta. Dan yang terakhir di sini ada office supplies ya. Berarti kita pilih di sini office supplies. Ya, office supplies sebesar 600.000.
maka pastikan di sini sudah 0, artinya ini sudah benar semua angkanya ya. Kemudian kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Kita perkecil dulu karena tadi diperbesar ya. Transaksi yang berikutnya di sini ke 46 dengan 47 ini masih berhubungan. Memorial bagian akuntansi pimpinan untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir. Jadi ini merupakan produk dalam proses yang belum selesai sampai akhir periode. Jadi harus diakui ini sebagai produk dalam proses akhir. Ini akan kita catat dengan menggunakan jurnal umum ya, atau general journal. Kita pilih akun, record journal entry. Jadi yang pertama kita akan mengakui atas pemakaian biaya overhead pabrik ini, karena untuk yang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sudah kita catat ya pada saat pengambilan bahan, ini pada saat pembebanan atau perhitungan jam tenaga kerja langsung. Dan ini yang belum, ini akan kita catat dulu. Kita buat nomor buktinya ini 02 datar BM. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 31. Memonya kita buat di sini BOP pesanan TK datar 023. Apa akunnya akan kita gunakan? Di sebelah debitnya kita akan memilih good in process factory overhead cost sesuai jumlah yang dibebankan ini. Kita ambil jumlahnya 22 7, 8. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini akan kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik yang dibebankan ya, atau outlet factory overhead cost sebesar 2.278.000. Kemudian tekan tab, ini pastikan kosong. Kemudian jika sudah, kita klik record dan sekarang baru kita akui sebagai persediaan barang dalam proses akhir. Caranya adalah ini kita samakan sesuai dengan buktinya tadi, 02 datar BM, tanggalnya tetap tinggal tanggal 31. Kemudian ini kita buat pesanan atau kemudian memonya kita buat produk dalam proses ya. Kemudian untuk akun di sini yang sebelah debit, kita akan membebankan ini ke dalam ini good in process inventory atau persediaan barang dalam proses. Berapa besarnya? Kita ambil totalnya ini 20.773.000. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan menggunakan akun good in process. Yang pertama raw material expense, kemudian good in process yang kedua adalah untuk direct work expense, dan yang ketiga good in process untuk factory overhead cost. Masing-masing kita sesuaikan jumlahnya dengan ini 5.695.000. Kemudian yang biaya tenaga kerja langsung 12.800.000. Kemudian yang biaya overhead pabrik 2.278.000. Dan pastikan di sini 0 ya. Semuanya 20.773.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Dan bukti yang ke-47 ini merupakan bukti yang terakhir. Berarti untuk entry transaksi kita sudah selesai.